Saya dulu bergabung sebenarnya sih waktu di kampus tuh aktifnya hanya di ikatan mahasiswa waktu itu. Juga nggak terlalu aktivis banget ya, bukan yang sampai ke BEM atau apa enggak, tapi intinya waktu kuliah itu cukup aktif lah. Kalau waktu zaman-zaman SMA ya aktif di OSIS enggak, tetapi kayak di pramuka ataupun ada beberapa ekstrakurikuler itu cukup lumayan aktif. Jadi awalnya itu di ikatan mahasiswa, dari situ pertama kali yang berbau-bau politik itu sebenarnya nggak muda-muda banget gabungnya 2008, sekitar kurang lebih umur tuh 33 dan sudah menikah, sudah punya anak. Waktu itu nggak sengaja masuk atau dikenalkan lah sama salah satu tokoh pemuda dari PD Perjuangan, waktu itu anggota DPR RI, Bang Ara Sirait. Nah itu awal muasalnya saya gabung ke sayap partai PD Perjuangan. Waktu itu namanya Taruna Merah Putih di 2008. Gak terfikir sama sekali masuk ke politik, tetapi waktu itu karena kenal, ngobrol, terus diajak bergabung di Taruna Merah Putih. Kita lihat bahwa Taruna Merah Putih ini satu organisasi, ya waktu itu disebutnya sih sayap partai ya, yang seazas senafas dengan PD Perjuangan, tapi kita nggak cerita tentang partai dan tidak langsung terjun ke politik. Di situ pas saya lihat banyak yang bergabung, banyak yang muda-muda, terus latar belakangnya itu beda-beda. Ada yang masih mahasiswa, ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang atlet dan lain-lain. Nah, dari situ akhirnya bergabung dan aktif di 2008 itu. Nah, baru saya terbuka mengenai partai dan politik justru pada saat bergabung di sayap partai itu. Jadi dari awal saya tidak pernah namanya minat ke politik, hanya obrolan-obrolan biasa. Kadang-kadang kalau misalnya kita suka lihat berita dan lain-lain, saya sering diskusi sama orang tua terkait kondisi keadaan saat ini, politik dan lain-lain, hanya sekedar obrolan biasa. Banyak kok merasa ini kok ada yang nggak adil bla bla bla. Akhirnya pas saya banyak diskusi dengan beberapa tokoh, termasuk salah satunya Bang Marwar Sirait, saya tertarik masuk ke sayap partai di Taruna Merah Putih. Nah dari situ terus tuh alhamdulillah itu membukakan pikiran, mata pikiran saya. Akhirnya saya lebih terbuka, ternyata kita berjuang itu bisa melalui mana aja. Ada yang bisa di luar sistem ataupun di dalam sistem. Setelah saya bergabung dan cukup aktif sehingga dekat dengan kegiatan-kegiatan partai, baru dari situ saya sedikit banyak merasa oh begini dunia politik, perjuangan melalui partai politik. Lalu 2009 saya diajak untuk bergabung menjadi anggota legislatif. Itu sama sekali tidak calon legislatif, maksudnya itu sama sekali saya tidak terfikir. Jadi saya waktu itu hanya ditugaskan dan saya ambil challenge itu. Waktu itu dicalonkan di wilayah Jawa Barat untuk DPR RI. Itu lebih membuka mata saya lagi, sehingga kita terjun langsung ke masyarakat dan tambah tahu lagi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dari 2008 itu perjalanan saya terus cukup lumayan sangat aktif. Itu adalah organisasi yang memang berhubungan sama politik ya, yang mungkin membuka jalan saya akhirnya terjun ke dunia politik di 2008. 2010 alhamdulillah saya dipercaya, saya masuk ke dalam struktur partai di Provinsi DKI Jakarta di tingkat provinsi. Dari situ sampai sekarang ternyata masih keterusan dan alhamdulillah masih terus berjuang bersama dengan partai yang saya ikuti saat ini. Dari dulu saya memang selalu senang dengan kegiatan dari muda ya sampai udah nggak muda lagi, dengan yang berhubungan dengan kepemudaan, baik itu olahraga, organisasi, sampai sekarang, sampai setelah selain saya masuk ke sayap partai itu, saya juga aktif di KNPI. Lalu juga ada beberapa organisasi lagi juga yang bergabung, juga ada banyak anak-anak mudanya, yaitu di FKPPI, lalu di HIPMI, di Himpunan Pengusaha Muda, itu pun juga berhubungan sama muda.
Nah, saya pikir waktu itu partai politik ini, khususnya PD Perjuangan ya, pas awal saya masuk saya tidak pernah terbayang siapa-siapa saja tokohnya di dalam, apa itu bentuknya apa. Setelah bergabung ternyata beda banget dan ya memang yang dipikir apa yang dibayangkan dulu kalau partai ini bukan tempatnya anak muda dan sebagainya, itu jauh dari pemikiran saya di awal. Saya pas masuk, saya ketemu ternyata banyak tokoh-tokoh muda di PD Perjuangan. Lalu waktu itu juga saya mengalami beberapa kali pergantian sekretaris jenderal, dan itu ternyata saya juga kaget luar biasa, walaupun saya tidak pernah membandingkan dengan partai lain, tetapi gambaran saya masuk pertama ternyata PD Perjuangan ini cukup maju, cukup cukup inovatif juga dari sejak saya awal masuk. Jadi pas saya lihat, oh ini ternyata bukan partai yang seperti bayangan saya dulu. Jadi semakin kesini, apalagi zaman yang sekarang ya, saya pikir PD Perjuangan ini partai yang betul-betul menyalurkan baik itu semangat anak muda, terus juga program-programnya juga, apalagi sekarang itu sangat anak muda banget. Kalau memang kita lihat Ibu Ketua Umum pun mungkin Ibu Ketua Umum PD Perjuangan kalau dilihat secara usia mungkin beliau tidak muda lagi, tetapi kadang pemikiran beliau, orang belum berpikir, bahkan kita kadang malu, yang muda aja belum berpikir sampai ke sana, beliau sudah berpikir, berbuat, bahkan sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk berbuat yang langsung nyata, baik itu di kebijakan, di daerah dan sebagainya. Kalau waktu masuk awal ya, mungkin persepsi sama lah sama yang lain. Wah nih gak usah PD Perjuangan, partai aja udah anggapannya tua gitu ya. Di 2008 kita masuk, 2009 dan seterusnya kesini, semakin kesini, awal aja pas 2008 itu begitu kita semakin banyak ketemu, semakin kita banyak mengetahui tentang PD Perjuangan, semakin mendalami, pas kita lihat ternyata persepsi itu hilang sendiri gitu. Jadi waktu itu kita ketemu, saya sendiri ketemu banyak tokoh-tokoh muda yang ternyata banyak yang pintar-pintar juga, banyak kagum-kagumnya lah kita. Padahal waktu itu banyak belum ketemu orang gitu, banyak yang kita masih banyak tokoh-tokoh dari PD Perjuangan yang belum saya ketemuin. Pas saya pertama masuk ngelihat acara-acaranya, ada beberapa program, udah gitu pas kita lihat waktu itu sekjennya pas saya masuk itu masih Mas Pramono Anung. Wah ternyata keren juga ya PD Perjuangan gitu. Terus ketemu ada Bang Marwar Sirait, terus ketemu lagi ada waktu itu DPR RI yang lagi ada Bang Effendi Simbolon. Udah gitu saya sempat beberapa ikut pelatihan kader, kita ketemu di situ yang namanya Mbak Eva Sundari, Mas Ganjar Pranowo, Mas Bambang Pacul, dan sebagainya. Semakin kita wah ternyata tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda ini, kalau waktu itu saya anggap masih muda banget, yang penggerak di dalam partai PDI Perjuangan itu ternyata keren-keren ya. Itu masih di bawah 2010. Begitu kesini-sini lagi kita lihat lagi, ternyata banyak potensi-potensi dari anggota-anggota partai PDI Perjuangan yang sangat anak muda banget gitu. Dan Ibu Ketua Umum sendiri kalau kita lihat secara usia memang beliau sudah tidak muda lagi, tetapi kadang-kadang kita justru yang muda-muda ini malu dengan pemikiran beliau. Banyak sekali justru ide-ide kreatif, progresif, dan mungkin juga hal yang baru itu justru keluar dari beliau. Dan beliau itu langsung memerintahkan ke seluruh jajaran, bahkan sampai sekarang ke seluruh anggota DPR, DPRD, baik tingkat 1, tingkat 2, sampai ke kepala daerah yang dan kader-kader PD Perjuangan di seluruh Indonesia. Kadang-kadang kalau ada hal-hal yang memang harus dijadikan kebijakan, beliau itu langsung memerintahkan seperti itu. Nah menurut saya hal ini yang membuat saya berpikir saya nggak salah masuk ke sini, dan semangat yang katanya kita dibilang oh kok
PD Perjuangan nih kayaknya nggak anak muda banget, atau enggak misalnya apa sih yang kita perjuangkan dulu waktu kita muda sampai sekarang ataupun ke depan yang progresif, revolusioner dan sebagainya, itu mungkin nggak sih di PD Perjuangan? Mungkin banget. Apalagi kalau kita ngelihat yang sekarang dengan zaman yang sudah harus melek teknologi, bisa kita lihat deh PD Perjuangan sangat-sangat progresif, sangat-sangat anak muda banget. Bahkan di dalam kesekretariatan partai saja, setahu saya satu-satunya kesekretariatan partai yang mendapatkan atau memang sudah statusnya atau ISO, mendapatkan ISO itu hanya PD Perjuangan. Jadi kita lihat bagaimana PD Perjuangan ini sangat-sangat ingin maju dan mengikuti perkembangan zaman sekali. Contoh dalam kondisi COVID seperti saat ini saja, dari awal COVID namanya partai, baik dari mulai Ibu Ketua Umum sampai ke tingkat di bawah DPC maupun PAC, itu terus melaksanakan kegiatan partai tidak pernah berhenti melalui virtual meeting. Bahkan Ibu Ketua Umum pun rapat-rapat di DPP, pengurus-pengurus DPP itu selalu berkoordinasi seminggu mungkin berapa kali tidak menghentikan kegiatan-kegiatan partai, bahkan memanfaatkan teknologi. Ya mungkin kalau misalnya sekarang udah banyak partai-partai yang apalagi sekarang zamannya medsos dan IT gitu ya, teknologi, gadget dan sebagainya. Tapi saya rasa walaupun PD Perjuangan termasuk yang dibilang partai lama, nggak akan kalah deh sama partai-partai lainnya, dan sangat banyak anak-anak muda dan tujuan atau program-program dari PD Perjuangan itu banyak banget yang memang sangat mempedulikan anak muda. Apalagi sekarang dalam rangka Sumpah Pemuda itu PD Perjuangan membuat acara-acara cukup banyak, dari mulai yang temanya lingkungan hidup, udah gitu pemuda olahraga, terus juga UKM, budaya dan sebagainya, itu banyak melibatkan anak-anak muda. Jadi saya pikir nggak ada alasan kalau misalnya dianggap kita tidak bisa berkiprah, atau mungkin semangat muda kita atau mungkin anak muda nggak cocok masuk PD Perjuangan, itu salah besar. Nah, ini yang jadi PR nih. Tantangan anak muda sekarang mungkin beda sama tantangan waktu zaman saya berusia 20 atau 30 tahun, waktu zaman saya. Yang sekarang ini menurut saya yang jelas dengan kemajuan zaman, udah gitu dengan segala macam informasi yang sangat mudah diperoleh atau dilihat dari luar Indonesia, dengan mudahnya kita memanfaatkan teknologi, itu yang cukup plus minus buat saya. Jadi tantangan ke depan menurut saya untuk anak-anak muda ini adalah bagaimana pemuda-pemudi Indonesia nanti ini bisa tidak kehilangan jati dirinya mereka sebagai bangsa Indonesia. Jadi karena dengan segala macam kemajuan zaman, informasi yang kita bisa terima, baik itu yang positif dan negatif, ini untuk memfilternya itu yang menjadi PR buat kita semua, bagaimana anak-anak muda ini walaupun bisa menerima segala macam kemajuan zaman, kita juga harus beradaptasi dengan kemajuan zaman ataupun dengan budaya-budaya dari luar, kita tidak kehilangan jati diri bangsa kita sendiri maupun kebudayaan kita sendiri.